Selamat malam pemirsa, kembali lagi iNews Sumsel hadir menjumpai Anda, Kamis 13 Februari 2025. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda bersama saya Tiara Monika. Inilah iNews Sumsel selengkapnya. Aksi demo Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumsel di Pengadilan Negeri Palembang berakhir ricuh. Kericuhan terjadi di saat masa aksi pembakar dan dipadamkan oleh petugas keamanan pengadilan. Puluhan remaja yang mengatasnamakan dari Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sumsel menggelar aksi demo di Pengadilan Negeri Palembang, Rabu siang. Aksi demo ini berakhir ricuh. Kericuhan terjadi di saat masa aksi membakar ban kemudian dipadamkan oleh petugas keamanan pengadilan sehingga menimbulkan asap apar menyebar kemana-mana dan mengenai masa aksi hingga memancing emosi masa pendemo. Pendemo mengejar petugas keamanan pengadilan yang menyemprotkan apar. Beruntung petugas dari pihak kepolisian yang berjaga cepat menganulir kericuhan. Setelah berkoordinasi, akhirnya petugas keamanan memadamkan api meminta maaf sehingga suasana kembali kondusif. Mengucapkan apresiasi dan penghargaan terima kasih kepada adik-adik mahasiswa. Kami coba mengutip apa yang diminta oleh adik-adik semua adalah untuk mentersangkakan, kalau tidak salah namanya siapa tadi? Pribadi. Mungkin kita semua sudah tahu bahwasanya aparat penegak hukum itu ada batasan kewenangan masing-masing. Dan kami di pengadilan adalah bertugas memutus dan mengadili perkara korupsi. Sedangkan untuk mentersangkakan siapa, itu adalah kewenangan dari penyidik. Yoga Prasetyo, koordinator aksi, mengatakan menuntut KPK agar tidak tebang pilih dan menuntaskan perkara dugaan tindak pidana korupsi retrofit sistem sud blowing atau penggantian komponen suku cadang di PLTU Bukit Asam pada PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan yang merugikan keuangan negara sebesar 26,9 miliar rupiah. Ini menjadi harapan kami kepada KPK RI dan juga kepada Pengadilan Negeri Kota Palembang untuk kemudian tetap tegak lurus sesuai regulasi, sesuai aturan. Ketika ada oknum-oknum yang menjegal daripada kasus ini, jangan sampai termakan sia-sia. Sebelumnya dalam perkara tersebut, KPK menjerat 3 terdakwa, yakni Bambang Anggono, mantan General Manager PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, Budi Widiasmoro, mantan Manajer Engineering PT PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan, dan Nehemia Indrajaya, Direktur PT Truba Engineering Indonesia. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian dengan kekerasan menggunakan senjata api rakitan di Kabupaten Oki diringkus polisi. Saat beraksi, pelaku selalu mengancam korban pakai senjata apinya. Keresahan warga di Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki, atas ulah pelaku pencurian dengan kekerasan yang kerap menggunakan senjata api rakitan akhirnya terjawab sudah. 2 pelaku curas yang selama ini dirasakan itu berhasil diringkus jajaran Polsek Mesuji Polres Oki. Pelakunya yakni J dan MA yang masih di bawah umur beraksi di Jalan Poros Desa Surya Adi Blok A Kecamatan Mesuji Kabupaten Oki terhadap korbannya AS sehingga korban harus kehilangan barang berharga miliknya berupa motor Honda CR-V. Hasil interogasi polisi ternyata kedua pelaku merupakan pelaku pada 5 laporan polisi sebelumnya. Awalnya adanya laporan polisi tanggal 10 Januari 2025. Ini untuk TKP-nya ada di Jalan Poros Blok A, Desa Suryadi, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Oki. Ini korban atas nama AS, kemudian kerugian akibat perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku adalah pasal 365 KUHP atau pencurian dengan kekerasan. Tersangka kini dijerat pasal 365 ayat 1 kedua KUHP dengan ancaman kurungan maksimal 9 tahun penjara.
Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi iNews melaporkan. 2 mobil milik warga raib dari mobil yang sedang parkir. Tak jauh dari rumah korban, aksi pencurian ban mobil sangat meresahkan warga Kelurahan 13 Ulu, Kota Palembang. Amri, warga Jalan Beringin Jaya, Kelurahan 13 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, terlihat bingung saat hendak pergi kerja. Pasalnya, 2 ban mobil miliknya raib dicuri kawanan maling. Ban mobil miliknya hilang bersama velg yang sengaja dilepas pelaku saat mobil sedang diparkir tak jauh dari rumah korban. Menurut korban, peristiwa pencurian ban mobil sering terjadi di kawasan Kelurahan 13 Ulu karena sejumlah mobil di kawasan ini tidak diparkir di dalam pagar rumah. Ya, kalau hilangannya itu tengok ketahuan tuh pagi. Pagi jam berapa itu, Kak? Ya bangun tidur lah, dia ada tetangga ngabar ya kan. Nah, Kita jam 7 kan, tapi kalau hilang itu subuh kan. nah. Itu hilang bannya yang berapa itu, Kak? Hilang bannya 2. Di mana itu, Kak? 2 ikut ban. Depan kalau apa, Kak? Sikok, belakang sikok. Depan sikok, belakang sikok, ya. Sudah berapa kali kehilangan di sini, Kak? Kalau sini sering lah hilang. Lah berapa kali, nggak dihitung lah di sini. Peristiwa pencurian ini telah dilaporkan korban ke pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas, siap menjalankan tugas, dan amanah perumusan program terkait 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews. Dahsyatnya MNC Bank. Ikuti dan menangkan grand prize 2 buah mobil dan raih berbagai hadiah menarik dengan total jutaan rupiah. Diberiahkan oleh GAC, Maisa Juan, dipandu oleh Robi Purba, Amanda Zevania, Jumat 14 Februari pukul 9 malam live di iNews. kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 12:30 siang. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Kakek-kakek mantan marbot masjid di Kota Lubuk Linggau mencabuli 5 bocah SD ditetapkan tersangka dan ditahan di sel tahanan Mapolres Lubuk Linggau. Mbah Takir, 72 tahun, mengenakan baju tahanan berwarna orange, digiring petugas saat Reskrim Polres Lubuk Linggau. Kakek-kakek yang sudah menduda selama 5 tahun ini ditetapkan tersangka atas dugaan mencabuli 6 bocah SD. Ironinya, perbuatan cabul tersebut dilakukan tersangka di salah satu masjid di Kota Lubuk Linggau. Saat menjalani pemeriksaan di ruang unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Lubuk Linggau, tersangka mengaku khilaf melakukan perbuatan cabul tersebut. Tersangka melakukan cabul karena tersangka menyukai dan sayang kepada anak-anak. Perbuatan cabul yang dilakukan tersangka dilakukan saat situasi masjid dalam kondisi sepi, ketika anak-anak sedang asik bermain di masjid. Kemudian membujuk rayu anak-anak agar mau dipeluk oleh tersangka. Selain memeluk tersangka, juga mencium bibir bocah perempuan dengan alasan sayang. Perbuatan tersangka terungkap saat sejumlah korban menangis usai dicabuli tersangka. Sambil menangis, korban pulang ke rumah dan melaporkan perbuatan tersebut kepada kedua orang tua mereka. Soal atau pencabulan ini sudah ditetapkan tersangka. Jadi untuk pasal yang ditetapkan pasal 76E
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 dengan ancaman 5 tahun paling lama 15 tahun penjara. Sebelumnya, 5 orang bocah sekolah dasar di Kota Lubuk Linggau didampingi orang tua mereka mendatangi Polres Lubuk Linggau melaporkan perbuatan tersangka. Dari Lubuk Linggau, Sudirman, iNews melaporkan. Pemirsa, pengangkatan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Menteri Pertahanan menimbulkan polemik. Pengangkatan dilakukan di tengah efisiensi atau pengetatan anggaran sejumlah kementerian dan lembaga. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini. Pelantikan Deddy Corbuzier dan sejumlah orang lainnya sebagai staf khusus Menteri Pertahanan di tengah pemotongan anggaran di sejumlah kementerian dan lembaga langsung menarik perhatian warganet. Tak sedikit yang mengaitkan dengan rencana efisiensi pemerintah tersebut. Apalagi dalam rancangan efisiensi anggaran diketahui salah satunya juga dilakukan dengan pemangkasan pegawai honorer di lembaga pemerintah. Tidak hanya itu, akibat efisiensi anggaran juga berdampak pada layanan sejumlah lembaga. Salah satunya yang terdampak yakni Lembaga Perlindungan Saksi Korban atau LPSK. Dengan pemangkasan anggaran ini, LPSK tidak dapat maksimal untuk melindungi para saksi dan korban. Bahkan pemangkasan anggaran ini juga membuat pihak LPSK menghentikan perlindungan terhadap beberapa saksi dan korban. Hal lagi misalnya kasus-kasus yang memang ya terpaksa kami hentikan ya karena sudah tidak ada anggarannya. Termasuk bantuan psikososial itu kemungkinan besar kami akan tidak lagi memberikan gitu ya untuk saat ini sampai ada keputusan lain dari Pak Presiden ya gitu. Meski demikian, pihak LPSK akan berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan hak kepada saksi dan korban. Sementara diketahui gaji pokok staf sus menteri setara dengan gaji PNS golongan 4E atau 4D yakni 3,8 juta rupiah hingga 6,3 juta rupiah. Selain gaji pokok, staf sus menteri juga mendapatkan tunjangan kinerja di kelas jabatan 16 dengan nominal sekitar 27 juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. 6 wartawan gadungan ditangkap usai melakukan aksi pemerasan hingga puluhan juta rupiah di Jakarta. Sementara dari Tangerang, Banten, 2 pelaku pencuri perangkat BTS babak belur usai tertangkap basah. Polisi mengamankan 6 pria yang menjadi wartawan gadungan MS, FF, DP, HP, MN, dan JP di 6 lokasi berbeda di Bekasi, Jawa Barat. Keenamnya ditangkap pelantaran memeras orang pria SA senilai puluhan juta rupiah di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa bermula pada saat korban keluar dari hotel di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat usai bertemu dengan seorang wanita. Ternyata ia dibuntuti 2 mobil hingga ke rumah orang tuanya di kawasan Pancoran. Para pelaku mendatangi korban dan meminta uang senilai 30 juta rupiah sebagai alasan uang tutup mulut. Jika korban menolak, komplotan wartawan gadungan ini mengancam akan memviralkan perbuatan korban beserta foto-foto milik pelaku. Mereka melakukan pidana pemerasan ini dengan modus mengaku-ngaku sebagai wartawan dan stay di hotel-hotel yang ada di daerah wilayah Jakarta. Kemudian ada korban yang keluar dari hotel dan diikutinya. Kemudian ketika sampai rumah, korban diperas sebesar puluhan juta rupiah. Selain menangkap ke-6 pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya 3 unit kendaraan roda 4, 3 buah kartu tanda pengenal pers, 7 buah handphone, dan beberapa bukti lain. Dari Jakarta, Helmi Sajang, Bati iNews melaporkan. Doesn't he do that? Come on!
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Malam kebakaran ledakan. Tewas Sandi Permana. Hasto diperiksa. iNews sore setiap hari. iNews Room. Pensiunan Gus Pau. Inovasi pada daerah Jepang. iNews Room setiap hari. iNews Prime Jawa Tengah. Forensik. iNews Prime Senin sampai Jumat. iNews Malam bakar senjudi. Pria meninggal. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. The Great Prime Time. Narapidana kabur lewat gorong-gorong. Update Plus. Yang akan kita hadapi. Kita jadi masalahnya harus Anda Rakyat bersuara. sudah dikapli-kapli. Penganiayaan. The Prime Show. Interupsi. Only on iNews. Dahsyatnya MNC Bank. Ikuti dan menangkan grand prize 2 buah mobil dan raih berbagai hadiah menarik dengan total jutaan rupiah. Diberiahkan oleh GAC, Maisa Juan, dipandu oleh Robi Purba, Amanda Zevania. Jumat 14 Februari pukul 9 malam live di iNews. Seekor biawak sepanjang 2 meter masuk ke pemukiman warga di kota Palembang. Munculnya biawak membuat gempar warga karena berukuran besar membuat takut warga. Warga Lorong Rela, Kelurahan 32 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 2, Kota Palembang, dihebohkan dengan kemunculan seekor biawak yang masuk ke rumah dan pemukiman warga. Munculnya hewan melata sepanjang 2 meter membuat warga panik. Sebagian warga takut, namun sebagian lagi berusaha untuk menangkapnya, meski usaha warga sia-sia. Warga akhirnya terpaksa memanggil petugas rescue Damkar Kota Palembang untuk menangkap dan mengevakuasi biawak. Kenapa biawaknya sampai masuk rumah yuk? Faktor apa? Pasang atau apa yuk? Pasang. Oh karena panik terus? Terus lari situ nggak masuk rumah warga lagi. Dia harus itu arah bedeng kan. Nah yalah pas dia stop di sini dikepung oleh warga. Terus ditangkap. Setelah ditangkap? Pakai tali nggak bisa. Jadi polisi panggil damkar. Oh ukurannya besar ya? Besar. Setelah berjibaku selama 20 menit, hewan melata itu akhirnya bisa dijinakkan oleh petugas untuk kemudian dibawa dan diserahkan kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Dari warga, setelah itu yang lapor ada hewan buas kan, yang biawak. Setelah itu, tidak lama itu langsung ini saya evakuasi sama regu kan. Ya alhamdulillah udah ini biawak itu udah kami ambil. Biawak itu sudah diamankan warga atau masih berkeliaran kan? Masih berkeliaran deh di halaman rumah orang deh. Berarti sekitar berapa menit bisa dievakuasi kak? Sekitar 20 menit lah. Biawak tersebut hendak memangsa hewan ternak peliharaan warga. Selain itu, kondisi Sungai Musi yang berada di dekat pemukiman warga saat ini tengah pasang sehingga hewan melata tersebut masuk ke pemukiman. Dari Palembang, Guntur iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, bertubuh mungil dan berekor gondrong hingga mencapai 1,5 meter membuat si ayam yang berasal dari negeri Sakura ini pun diburu para kolektor unggas hias. Bagaimana keindahan serta cara pembudidayaan di Indonesia? Berikut liputannya untuk Anda. Ayam ekor panjang atau dengan nama lainnya Onagodori yang berasal dari negeri Sakura memiliki pesona yang luar biasa bagi pecintanya.
Bertubuh mungil dan memiliki ekor gondrong yang panjangnya hingga mencapai 1,5 meter, membuat ayam ini pun diburu para kolektor ayam hias yang berimbas kesejahteraan pembudidayanya. Taufik salah satunya, pemuda asal Palembang, Sumatera Selatan, tepatnya di Jalan Siarang, Kecamatan Sako, berhasil membudidayakan ayam ekor panjang sejak 3 tahun terakhir. Untuk budidayanya sendiri tidak terlalu rumit. Hanya saja kandangnya harus diberikan serbuk kayu serta tempat bertengger agar bulu dan ekornya tetap terjaga. Sedangkan proses breeding hingga penetasan sama seperti ayam pada umumnya. Peminat ayam ekor panjang di kota Palembang khususnya sangatlah besar. Wajar saja dirinya hampir kewalahan mencukupi permintaan konsumen. Untuk anakan ekor panjang ini, ketika dia menanjak dewasa sampai dia udah buntutnya sudah menyentuh tanah, itu kita harus dilatih untuk bertengger. Nah, kenapa harus bertengger? Karena biar buntutnya nggak rusak. Untuk jaga ekornya. Jarang ada di kita Palembang ini, sudah tuh unik. Buntutnya panjang. Oh, ekornya panjang itu. Koleksi kita banyak Pak di rumah Pak? Ada lah Cak, berapa ekor, cuman tidak ada banyak. Kita bukan breeding Pak, jadi karena hobi jadi ini. Oh, satu aja ya? Yang jantan terutama Pak ya? Iya, jantan. Dalam 1 bulan, Taufik mampu meraup keuntungan 3 hingga 5 juta rupiah. Dengan harga anakan ayam ekor panjang dibanderol mulai dari Rp100.000 per pasang. Sedangkan untuk yang dewasa dibanderol dengan harga mulai 1 juta per pasangnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada malam ini. Saya Tiara Monica dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Dahsyatnya MNC Bank, ikuti dan menangkan grand prize 2 buah mobil dan raih berbagai hadiah menarik dengan total jutaan rupiah. Jumat 14 Februari pukul 9 malam live di iNews. Mengenal lebih dekat anggota Kabinet Merah Putih. Bekerja keras, pembagian tugas. Siap menjalankan tugas. Dan amanah perumusan program terkait. 30 menit bersama Kabinet Merah Putih setiap Jumat pukul 9 malam di iNews.